Gimana caranya kita mendekatkan kepada penonton dan bisa menggrab perhatian mereka 20 second, jangan sampai hilang nih dengan gambar-gambar yang kuat, dengan story yang terkuat nih yang akan kita tampilkan dalam cerita. Kalau dalam video ini dibuka dengan Pak Dwiko sedang mencicipi manisnya madu. Kemudian beliau mengajak pemirsa untuk datang langsung dan benar-benar ini liputannya eksplorasi. Beliau jalan, kemudian menemui para petani gitu. Agak sedikit berbeda menurut saya. Jadi nggak langsung, biasanya kalau kita dibuka pasti akan dengan opening, fakultas ini kebayangnya seperti itu. Kita mulai nih sekarang men-switch, melakukan creative treatment terhadap cerita apa yang akan kita hadirkan untuk penonton. Isinya apa sih Mbak storyline itu? Ada research sama outline. Dan yang paling penting adalah sekarang kalau audiovisual selalu provide visual guidelines. Saya selalu menekankan kepada peserta pelatihan bahwa visual first. No picture, no story. Jadi kita udah punya ide yang bagus, wah, pokoknya menakjubkan. Tapi kalau nggak ada gambarnya, nggak akan jadi. Karena itu, no picture, no story. Kalau sekarang nggak ada fotonya hoax lah ya, gitu. Nah, kita pun seperti itu. Jadi kita nggak boleh, kita ketika menentukan angle, kemudian cerita yang harus dipilih gambar. Kalau dalam dunia audio visual kita menyebutnya dengan writing visually. Kalau yang selama ini Bapak Ibu lakukan kan nulis makalah. Nulis dalam artian yang ini writing visually. Gambar-gambar itu kita tata sedemikian rupa sehingga bercerita kepada penonton. Bahkan sebuah gambar yang kuat tanpa ditambahin narasi pun itu udah bisa bercerita. Nah, mengapa kita harus mengubah nih? Oke, mulai mindsetnya diubah nih. Menulis dengan gambar. Kenapa digarisbawahi? Karena waktu awal-awal rata-rata hasil yang dari video dokumenter atau video yang dimasukkan biasanya wawancaranya kuat, bagus, wawancara terus sampai dari belakang sampai dari depan sampai belakang. Betapa itu walaupun isinya bagus, pasti buat penonton, aduh apa nih, membosankan. Padahal kalau di televisi ada 20 second pertama nih yang harus nge-grab penonton. Kalau YouTube malah lebih kejam lagi, 5 second nggak bagus juga udah. Kecuali mungkin kalau mahasiswa ya harus nonton, harus review ya, mau nggak mau. Tapi kan kita pengennya yang nonton dapat ilmunya tapi juga enjoy sama ceritanya. Nah, ini dia angle. Angle ini bisa bermacam-macam. Dari sebuah cerita bisa dibuat macam-macam angle. Misalnya dari yang maduan agama, bisa aja nggak Pak Dwiko tampil di depan kemudian mencicipi madu. Bisa dari itu kan menceritakan tentang madu, mitos madu yang dimasak, ya kan? Di sini ada kehutanan, dari kehutanan ada? Yang ini nggak termasuk, nggak termasuk. Jadi di dalam liputan itu ceritanya diangkat pertama kali, angle ceritanya adalah benarkah madu yang dimasak lebih kandungan gizinya lebih bagus? Nah, itu bisa juga. Nah, itu kan angle cerita, betul? Tidak sekedar ngomongin madu bermanfaat, kemudian apa namanya, kita terus menggali sisi yang mana nih, dari sisi kebaruan, dari sisi informasi yang orang belum tahu. Itu adalah angle. Kemudian bagan atau bodinya gimana nih? Sebenarnya hampir sama dengan hasil riset. Pasti ada opening, body dan closing. Tapi openingnya di sini kita mulai dengan treatment kreatif. Sesuatu yang mengejutkan. Misalnya ada proposal kemarin yang dari mana ya Pak, yang aku rapopo kedokteran, bercerita tentang kanker tulang, bahwa orang ini belum aware sama kanker tulang. Saya tanya, gimana cara membuka dengan angle yang kreatif? Mbak, dari mana? Dari fakultas Visipol. Oke, Visipol ya, udah biasa bikin produk audiovisual. Kalau misalnya kita bicara tentang kanker tulang, selama ini masih banyak yang belum aware sama apa namanya ciri-cirinya, cara penanganannya, bagaimana akan memulai sebuah cerita tentang ini. Kehidupan dari si penyintas kanker tulang
Udah biasa ya. Yang lainnya ada lagi, ya Pak? Kebetulan itu, ya. Pembukaannya ada orang berlari. Ya. Setelah itu saya orang popo. Betul. Atau orang berlari dari jauh, ketika di close ternyata beliau memakai Kalau saya nggak ini. gitu, Pak. Nah, Kira saya ya. betul. Mesti lucu. Mosok popo orang popo muni aku orang popo. Nah, itu kan questionable gitu. Betul. Kalau pakai ada kaki itu nggak harus ketemu ya. Udah langsung ketemu. Ini buat opening doang ya? Iya. Oke, boleh. Sip. Kayaknya udah siap semua ini nih. Mbak, saya boleh tanya? Boleh, Pak. Ini kan oleh Pak Mayong, itu kami disuruh membuat video dokumenter. Apakah dokumenter itu harus serius gitu? Atau ada kebebasan seperti tadi, dibuka dengan sesuatu yang tidak serius tapi art gitu ya? Atau harus pertama itu kan gambar tulisan bahwa ini. Kayak yang di film kolosal. Ya, justru kita sengaja memilih kenapa alirannya dokumenter, karena dokumenter itu sebenarnya subjektif, Pak. Tergantung pembuatnya. Jadi kita mau menerjemahkan seperti apa tergantung dari target yang akan kita sasar. Pernah waktu itu kalau nggak salah teknik atau pertanian, dia tentang alat pembuatan alat hujan buatan. Itu yang 2 tahun lalu ya Pak Mayong ya. Dia sasarannya milenial memang. Gambar-gambarnya dari awal memang mahasiswa yang sedang bekerja merakit dengan narasi yang lebih bahasa sehari-hari. Nah itu kita boleh nggak harus serius. Justru kalau video dokumenter itu kita bisa subjektif. Tentu saja tergantung dari ide ceritanya. Kemudian kita menyesuaikan. Makanya dari angle inilah nanti akan ketahuan Pak. Misalnya tadi yang di sebelah ada dari Fakultas Teknik, dia lagi mengembangkan sebuah software, aplikasi. Saya tanya, oke, sasarannya siapa gitu. Sasarannya ada yang anak muda, tapi kemudian ada juga yang umum gitu. Oke, masing-masing video itu, 2 video itu pasti akan berbeda. Cara pengemasannya, cara pemilihan angle ceritanya, karena sasarannya pun berbeda. Makanya sekreatif kita. Yeah. Kami itu idenya itu dari putus asa menjadi asa. Okay. Itu kan kami berbasis kelompok ternak. Ini kisah nyata masalahnya di Bolu Margokaton. Yeah. Dulu kelompok ternak itu mau mati. Kelompoknya sampai sapinya juga nggak diurus loh. Nah kemudian kami dari fakultas datang mau desa binaan. Nah kemudian setelah itu ada proses itu. Nah sekarang jadi rujukan sampai ke seluruh Indonesia. Berdaya lagi gitu ya. Iya, nah itu kemudian kita berpikir kalau awalnya pembukaan itu gambar mau susah, mau nangis itu boleh. Boleh aja. Jadi flashback kan Pak? Iya. Iya. Sapuku orang muter-muter. Betul. Ada memang beberapa yang sudah masuk kemudian dikemas dengan semacam dokudrama, flashback, ada reka ulang. Itu boleh. Karena memang kita tapi kan based on fact ya. Kemudian diperkuat dengan apa gitu? Gambar, tapi memang ada beberapa kesulitan. Contohnya, apakah talentnya nanti cukup natural saat misalnya kesusahan, ekspresinya gimana, itu nanti proses kreatif di situ, tapi idenya bagus. Kemudian diperkuat dengan apa? Misalnya ada gambar reka adegan lagi susah, wawancara dia aja. Misalnya dulu tuh Mbak, misalnya kayak gitu kan, mau buat makan aja gara-gara ini susah gitu. Jadi kita nggak perlu mendramatisir, tapi dengan soundbite-nya dia, dan ketika seorang interviewer yang keren, dia akan bisa menggali. Makanya kita sering melihat ada opening narasumber tiba-tiba udah yang belum udah nangis duluan, tapi itu memang berhasil sekali menggrab penonton gitu. Waktu saya pegang redaksi siang itu kan kalangannya emak-emak, itu kalau kita bahasanya jualan tangisan. Tapi ini hanya salah satu contoh ya. Bisa nggak harus kayak gitu juga, tapi rata-rata di jam siang pasti gitu. Kalau nggak orang histeris, orang nangis, bentrok gitu, isinya kayak gitu. Karena dia ya. Wah, Ikatan Cinta, Aldebaran dan Andin. Nah, boleh kalau memang bisa mendekatkan tanpa terlalu, tetap kita kan harus based on fact ya. Karena ini kan pembelajaran, materi sesuatu yang ilmiah gitu. Boleh?
Yang sedih-sedih nggak masalah. Syukur, tapi saya prefer memang dia diwawancara dan dia sedih beneran gitu. Jadi biar dia yang bertutur. Nggak boleh. Nah itu yang kita hindari. Kemasannya macam-macam boleh ya Pak Mayong ya. Tapi yang unsur-unsur rekaan itu yang jangan reka ulang boleh karena itu berdasarkan fakta. Sampai di situ? Belum ngomong aja udah kita siap. Ditunggu ya Pak. Ya, udah dibawa nih materinya sekarang. Siapa Pak? Lihat saya. Waduh. Padahal saya ketawa terus dari tadi, berarti ini angle-nya harus diganti. Itu ya, kurang lebih tapi gitu ya Bapak Ibu ya, sudah tergambar ya. Iya. Sebenarnya kalau lagi ngobrol-ngobrol gini ini kayaknya semuanya udah siap ini, tapi ketika nanti proposal masuk itu loh yang saya suka heran Pak Mayong. Lah kok balik meneh mesti. Iya, betul. Tapi sekarang ketika memang berhubungan dengan program video pembelajaran, video dokumenter, audiovisual, itu harus ditanggalkan, Bu. Ditanggalkan dari cara berpikirnya. Visual elemen, selalu visual. Show, don't tell, yang ini adalah ketika di visual sudah ada, nggak perlu dinarasi lagi. Misalnya tadi, orang sedih nggak perlu bilang, Pak Bejo sedih, ya udah tahu gitu. Jadi langsung gambarnya dieksplor, wawancaranya bagaimana dia menjalani yang dibilang sedih itu. Menggambarkan kesedihannya. Jadi mending action aja, movement. Yang pasti visual harus relevan dengan subjeknya ya. Baru yang kedua memanfaatkan sound. Misalnya tadi pengen mengeksplor kesedihan, nggak usah ada gambarnya dulu. Biasanya kita main kadang-kadang main black, tapi ada orang suara ngomong, saya tuh gitu. Sudah 5 tahun, nah orang ngapain ya? Orang jadi nunggu 5 tahun apa nih, taunya dia menceritakan kisahnya yang dulu sempat down terus sekarang bangkit lagi. Itu bisa dari sound. Jadi jangan semua kadang-kadang ditabrak biar kelihatan bagus, dinamis, tabrak pakai backsound biar kelihatan keren loh pakai backsound gitu. Enggak. Justru suara-suara ayam berkokok. Kemudian misalnya kita mau menyajikan suasana pagi hari, gambar sunrise, ada suara ayam gitu. Atau kalau lagi di hutan ada suara-suara alam, itu diambil aja, nggak harus ditiban dengan backsound dan sebagainya. Justru itu akan menguatkan cerita kita. Kemudian misalnya orang lagi nyapu, seret gitu. Sound element. Nah kalau itu kan ada beberapa pilihan yang free, kemudian lebih lanjut lagi sih paling bagus memang bikin sendiri, tapi biasanya kan kita yang bisa kita lakukan sendiri aja nih sekarang. Biasanya ada yang free Pak, ambil yang free aja gitu, nggak perlu khawatir. Makanya ketika kita punya sound element yang direkam memang sudah di prepare dari awal, kita nggak akan membutuhkan banyak backsound, ceritanya sudah kuat. Kemudian yang terakhir baru story element. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, dibalik dari gambar ada tambahan sound itu masuk juga ke wawancara, ada sound PTC juga gitu, dubbing juga atau voice over, baru kemudian ceritanya. Jadi memang kita di sini harus mengubah cara berpikir. Nah kalau ini pasti sudah banyak yang tahu, tapi yang kemudian mendetailkan seperti yang kita mau jarang. Audio, video, durasi. Misalnya ini aja Bapak Ibu, ketika kita mau liputan, kita udah tahu, nih saya openingnya pengen suasana Jogja, gambarnya apa gitu, timnya akan bertanya, atau paling enggak kita breakdown, karena nanti storyline ini fungsinya seperti map, GPS, apalagi nanti kalau kita kerja dengan tim yang besar, betapa storyline itu penting dibawa kameramen, reporter, karena untuk menyamakan visi antara yang produser mau dengan tim yang di lapangan mau ya cuman storyline aja. Makanya harus detail. Ini pengen time lapse Merapi Merbabu dari Putuk Setumbu, detail. Kalau enggak Merapi lah, terserah dari mana aja dia ngambil dong, jangan salahin kameramennya gitu. Kalau ini dari Putuk Setumbu, lahan pertanian terasi ring, radar sedang berputar, backhoe mengeruk tanah. Itu baru opening ya, Bu. Itu baru berapa second awal. Sudah segitu detailnya. Nah,
Yang ada sekarang dari proposal-proposal yang masuk, misalnya udah tahu nih ceritanya, terletak di sisi barat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditulisnya mentok ini. Suasana Jogja gitu. Nah, Jogja sebelah mana dong gitu. Kalau jadi kameramennya Jogja depan rumahku aja deh gitu kan, nggak kemana-mana misalnya ya. Tapi kan kita pengen membangun sebuah cerita nih yang kuat, modalnya visual. Kemudian peta DIY zoom di Kabupaten Kulon Progo, ibu-ibu menanam padi. Nah, yang sering dilupakan juga ketika Bapak Ibu mengantarkan cerita, biasanya seringnya Mak Betundu ucuk-ucuk Fajar Ahmad ini muncul wawancaranya, tapi nggak pernah ada setup. Padahal setup itu penting. Setup itu adalah gambaran sebelum wawancara untuk memberikan pengantar pada audiens. Setup Fajar. Fajar membagikan bibit padi kepada ibu-ibu yang menanam di sawahnya. Tentu saja setupnya harus sesuai dengan apa yang diomongin. Itu sampai di sini. Ini materi storyline sudah selesai. Paling nggak sudah lebih tahu. Oke, angle-nya apa dulu nih? Ceritanya mau disusun kayak gimana? Detail-detail gambarnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Dalam sebuah storyline memang narasi sedetail yang line kedua belum akan seperti itu. Ini sebenarnya saya ngambil dari naskah final setelah dilakukan peliputan, tapi pointersnya sudah ada. Jadi misalnya gambaran Kulon Progo yang gemah ripah loh jinawi. Itu aja biasanya pointernya untuk audio, kemudian videonya gambarnya pengen apa aja. Kemudian wawancara Ahmad biasanya hanya gini, Ahmad tentang ide dia membagikan bibit tanaman. Biasanya hanya itu storyline. Kemudian next, gambar Ahmad sedang diskusi dengan warga misalnya. Roll chit-chat dengan warga. Kemudian nextnya setelah Ahmad, misalnya wawancara warga menanggapi idenya Ahmad. Storyline seperti itu, masih gambaran. Kalau ini sudah final, tapi paling tidak langkah-langkah apa saja, kemudian poin inti cerita yang akan disampaikan sudah ada dan gambarnya. Nah, kemudian yang setelah ini Bapak Ibu akan belajar tentang PTC dan voice over. Itu juga sudah ada dalam storyline. Misalnya, saya akan datang ke situ nanti PTC di pinggir sawah karena memang mau mengeksplor soal budidaya padi apa misalnya. Bapak Ibu bisa muncul di situ. Nanti akan lebih detail setelah ini. Tapi kita mau ngomongin tentang storyline dulu. Sampai di sini Bapak Ibu sudah? Sudah ya? Yeah. Nah itu dia. Jadi mapnya belum dipegang. Kalau misalnya janjian ibaratnya nggak Sherlock kan Bu, satunya kemana, satunya ke sini, nanti pas dapetnya mau protes nggak bisa. Betul, itu dia Bu, fungsi penting dari storyline dan menjadi bahan diskusi juga antar tim. Biasanya kalau dari kameramen kan dia punya sisi visual ya. Misalnya visualnya apa nih, gitu bisa diskusi dalam. Betul. Waktu syutingnya tidak harus urut karena biasanya kita ini juga Bu, manage waktu juga. Kadang-kadang satu tempat bisa dibagi-bagi. Kita syuting dulu nih di Kulon Progo, nanti yang di Jogja hari kedua. Nanti tugas editor lah yang nyusun. Ya. 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 Kami akan itu anggota kelompok itu kan berapa Pak? 25 kan ya. Nanti belum istri-istrinya. Kebetulan kelompok itu kita antusias kalau disuruh syuting. Karena sering dapat itu apa wawancara koran itu loh Pak. Oh iya. Nah kemarin begitu syuting masuk TV-an Pak. Langsung heboh. Oh jelas aku ya gitu. Siap. Itu dia storyline juga berperan penting. Ya, biasanya kalau orang yang banyak itu
hanya untuk penggambaran aja, misalnya suasana lagi diskusi, lagi ada pembelajaran, tapi ketika nanti memang ada 1-2 tokoh yang harus lebih in-depth, baru nanti digeret. Ya, tadi mungkin di teknik wawancara ada ini ya, harus kalau melakukan wawancara di background yang sesuai dengan cerita, tapi less noise. Ya, kalau biasanya itu kan kalau yang kita lihat kayak misalnya kalau di TV itu kriminal, Kapolres CC wawancara, saya burine wakeh. Nah kalau di desa juga sama, misalnya Pak Sopo sebelahnya melu ngomong, nah itu sekarang nggak boleh lagi. Memang harus di setting kalau memang wawancaranya mau clear, kecuali Bapak pengen menangkap diskusi yang ada ketika pemaparan itu dilakukan. Nah itu biarkan mereka alami, udah dikasih tahu di brief dulu, Pak pokoknya alami kalau kayak kita diskusi ya. Nah tinggal kameramennya nih, nanti yang di brief dulu. Kalau Pak itu ngomong, dah diikutin aja dia apa namanya, kameranya still di Pak A, karena biasanya dia bagus nih masukannya gitu. Habis itu baru ke yang lain, kita yang brief sama timnya kita. Tapi ketika mereka natural aja, begitu kurang lebih. Agak sulit biasanya Pak, karena satu ngomong, dua ngomong, tapi briefing itulah nanti jadi kuncinya ya tetap. Nah dan storyline ini tim kita udah paham betul mau bikin apa, jadi sama-sama persepsinya. Supaya alami itu ngomongnya ke mereka gimana? Kan kadang-kadang gaya loh. Nah, gini, kalau biasanya kayak tim Sibolang yang di Trans 7, mereka biasanya sudah hadir di lapangan sehari 2 hari sebelumnya. Begitu juga kalau misalnya tim-tim kayak yang TV-TV luar kayak macam National Geographic, mereka udah menyatu Pak. Mereka udah menyatu, tapi kan kita nggak punya waktu segitu banyak. Mungkin sehari 2 hari mereka dibiasakan dengan kamera sampai mereka nggak caper lagi istilahnya. Kalau nggak pasti kan dadah gitu, itu tuh ganggu banget. Tapi kalau memang ya kan betul, pengennya kayaknya gambarnya gini, dibiasakan aja. Dan memang betul, dan memang ya harus dikasih tahu Bu, natural aja, soalnya kita memang kita ngasih apa namanya, pengen menangkap situasi seperti hari-hari biasanya. Memang itu akan effort, kerja keras gitu. Biasanya apa namanya, bahkan ketika wawancara kita ini ada tim kalau di pinggir jalan ya, pengen banget ini apa namanya, backgroundnya pinggir jalan. Biasanya kalau sama driver dia bagian nyetopin tuh motor biar nggak kenceng gitu. Saking pengen dapat background yang bagus tapi noise-nya nggak ini, kan motor lewat reng itu nggak mungkin bisa dimasukin Pak wawancaranya. Betul. Ya. Yang paling itu buat audionya dulu atau gambarnya dulu? Kan biasanya kalau sudah ada audio, waduh nggak ada audio terus, waduh ini gambarnya kurang ya, baca orang aneh. Nah berarti itu pas bikin storyline-nya nggak benar. Ya, jadi pertama poinnya di audio dulu itu masih belum terjun ke lapangan. Ini hanya untuk poin-poin untuk membuat alur cerita dari hasil riset. Nah, kemudian gambar yang memungkinkan itu ada di video ini. Itu sudah dibuat sebelum turun ke lapangan. Ya. Kemudian ketika sebuah informasi tidak bisa digambarkan dalam video, mencari alternatif. Apakah akan diwakilkan dengan PTC nanti yang akan kita pelajari, atau grafis, ya kan? Atau perlu sumber-sumber lain. Jadi jangan sampai udah jalan tapi bolong-bolong. Nanti soalnya pasti timnya akan balik lagi, wah ini kurang gitu. Jadi si storyline itu justru nggak akan kerja double karena semua sudah sepaham, udah ada detail gambarnya, pointer-pointernya sudah ada. Gitu. Bahkan biasanya wawancara kan memang kita nggak bisa mendirect orang untuk berbicara apa, tapi poin-poin yang ingin kita dapatkan kita sudah tahu di storyline. Jadi ketika reporter atau tim kita ke lapangan, dia sudah tahu dia harus mendapatkan soundbite itu. Kalau di waktu saya liputan, paling produser waktu itu bilang gini, pokoknya pengen dapat dia bilang gini ya, itu harus dapat gimana caranya. Kalau di industri TV ya. Tapi kalau di dalam film dokumenter kita nggak bisa mendirect, harus ngikutin yang kita mau karena jadi terasa sekali dibuat-buat. Ada beberapa contoh, saya sempat waktu itu di tahun lalu Pak Mayong, Fox Pop
kerasa banget nih vox popnya kayaknya cuma disuruh, jadi kayak daripada nggak ada vox pop udah deh. Waktu itu soal kucing, jadi saya nggak tahu kalau kucing kayak gitu tuh sakit gini gitu. Terasa sekali dia nggak natural. Saya nanya, dia bener-bener pemilik kucing atau orang yang ya udah deh toh nggak tahu juga gitu, yang nggak di lapangan ini tapi kita tahu gitu, ini pasti bukan ini. Dilalahnya, apesnya, di tim yang sama kan dia ada 2 video, orangnya sama, saya kan orangnya agak lumayan jeli, itu sama ya, saya bilang gitu. Kadang-kadang kan pengen gampangnya aja, wis mahasiswa kan pokoknya kan ngomong, wah nggak tahu, nggak ini gitu, nggak akan natural. Padahal untuk membuat vox pop itu kan penguat cerita ya, bikin orang penasaran. Dengan satu pertanyaan kita bisa mendapatkan minimal 3 orang dengan jawaban yang berbeda-beda. Tapi ya kita tahu aja, ini di direct ini, nggak natural. Cari lagi biasanya saya bilang gitu. Ya mbak, soalnya yang ini kemarin pas nggak dapet, ya jangan gitu. Kita kan dokumentari hampir kayak news yang jurnalistik, yang real-real aja. Menurut saya sih apa susahnya kita hanya nanyain orang, Bu, bagaimana pendapat ibu tentang ini gitu. Kenapa harus dia lagi dengan ngomong yang saya ngerasa gini, oh belum tahu gitu. Entah dari mana aja pasti tahu, di direct nyari yang lebih real aja gitu. Ya. Betul. Ya, untuk durasi biasanya tergantung. Kalau untuk yang di PIKA itu 18 ya Pak Mayang, 15 sampai 18. Tapi kalau untuk video pembelajaran saya pikir sekitar 10 sampai 15 sudah maksimal. Tergantung kekuatan ceritanya. Tapi bisa juga di bawah 10 ketika memang informasi itu sudah cukup menit. Ya. Nah, untuk masing-masing misalnya ini opening, kita biasanya sebenarnya itu gambaran. Opening musik instrumen dengan segitu gambar ngerol, oke, 15 second. Sementara untuk di storyline nanti akan terasah ketika Bapak sudah sering membuat video dokumenter, tapi sementara ini kita perkirain aja. Kayak kita nonton tayangan di mana, oh itu. Misalnya kayak ini, terletak di sisi barat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kulon Progo, merupakan kabupaten yang gemah ripah loh Jinawi. Itu udah berapa second tuh? Oke, 30 second. Bapak, iya kan? Kita jadi kayak hitung-hitungan matematika kalau lagi budgeting. Nah, terus kalau wawancara, kalau di industri pertelevisian biasanya maksimal 20 second. Tapi untuk video pembelajaran, video dokumenter sebenarnya bebas, tapi tentu saja kita ngelihat bobot isi wawancaranya. Dari yang udah sekitar 1 menit ketika bagus sekali nggak masalah, tapi harus disiapkan insert gambarnya. Karena kan betapa membosankan kita melihat satu orang wawancara. Kalau seperti yang atas itu, itu kan ada yang timeless terbaru dari tertumbuh, kemudian pertanian terasering. Itu minimal untuk setiap gambar itu, setiap frame itu berapa detik supaya orang itu bisa menangkap pesannya. Minimal ya. Minimal. Nanti ini bisa jadikan hitung-hitungan, misalnya minimal 5 detik, misalnya berarti kan ada 1, 2, 3, 4 kali 5 detik misalnya begitu. Apakah ada enggak? Nah, kalau nanti misalnya ini kan memperlihatkan panorama, bisa lebih panjang, misalnya 5 second minimal. Atau ketika time lapse itu kan kita nikmati ya Pak, misalnya dari time lapse sunrise dari bawah ke atas, ketika dicepetin terlalu itu nggak enak juga. Jadi sambil merasakan juga, tapi kurang lebih setiap kali frame sekitar 5 detik dengan itu minimal. Untuk editing yang pacing agak cepat. Ketika ini kan pengen menikmati suasana, nah itu bolehlah 7 second. Nanti misalnya gambar radar berputar kan, oke, 3 second, 5 second cukup. Backhoe mungkin karena dia sedang berproses, nggak mungkin lagi menggeduk, udah habis, sampai selesai, oke 7 second nggak masalah. Jadi kita sambil membayangkan, kayak kita di klip, ini berapa secondnya, sambil ngitung. Awal-awalnya biasanya akan agak manual gitu. Kalau sedang melakukan proses seperti backhoe, dari mulai dia awal sampai dia dapat, selesaikan prosesnya. Terus kalau kayak time lapse, oke, kan pasti dipercepat tuh. 4, 5, 6, 7, 8, oke 10 second. Tapi kalau untuk edit pacing cepat misalnya dengan musik,
Atau misalnya kadang-kadang ada yang di opening dengan cuplikan-cuplikan berita. Oh itu bisa lebih cepat lagi, 3 second, 3 second, 3 second. Karena kita cuma pengen orang penasaran dan baca judulnya aja. Tak, tak, tak. Sekali lagi kalau sampai ada tim yang harus kembali lapangan berarti nggak matang storyline-nya. Tapi kalau memang ada karena miss ya, ada miss di satu tempat, bisa mengambil dari dokumentasi source lain tentu dengan mencantumkan dari mana diambilnya. Tapi kalau cuman kayak seputar Jogja yang sehari-hari kita bisa ini, pasti tim harus kembali ke lapangan. Gitu. Tapi ketika memang itu source-source yang susah, kayak misalnya gini, ngomongin tentang Merapi pengen flashback nih. Dari mana ya? Gitu. Biasanya kalau lagi ngomongin Merapi, ini ke Mas Teguh ya. Biasanya beliau akan menawarkan, saya ada dokumentasinya silakan ambil. Itu tapi hanya untuk source-source spesial yang memang nggak mungkin kita dapatkan di mana. Tapi kalau saya yakin ketika sebuah storyline sudah dibuat dengan matang dan banyak pertimbangan, insya Allah tuh tim nggak perlu balik. Sekarang bayangkan Mas, ketika itu liputannya misalnya di Sangihe, ya kan agak nangis gitu. Makanya biasanya kalau kita liputan jauh, ini ya apa namanya nyetok gambar ya gitu, ada bahasa gitu. Maksudnya kita ngambil gambar umum, misalnya lagi ke Sangihe ya, suasana kota. Ntar dipakai apa enggak? Kita ambil aja dulu suasana kota, suasana lalu lintas, misalnya tempat-tempat yang apa namanya keramaian yang menjadi simbol-simbol di kota itu. Itu biasanya kayak gitu kalau kita jalan-jalan jauh, apalagi keluar negeri. Belanja gambar yuk biasanya gitu. Nanti siapa tahu bisa kita pakai untuk tema selanjutnya. Ketika storyline itu sudah matang tidak perlu. Tapi biasanya kalau kayak gini, pada suatu waktu liputan yang PTM kalau tidak salah, waktu di Padang Pak Mayang. Jadi sebenarnya semua narasumber udah diwawancara, udah selesai tinggal pulang. Ketika di dalam perjalanan ada sawah, ada petani sedang membajak, dan kalau menurut Mas Teguh itu bajaknya beda sama yang di Jawa dan itu khas Padang banget. Beliau akan menyuruh dia sebagai campers, tapi produser kesadarannya itu lebih terasah kan, berhenti bentar dong, padahal udah mau ngejar pesawat mau ngambil gambar itu dulu, karena itu di Jawa nggak ada spesifik banget. Nah, ketika misalnya Mas ikut di lapangan bisa saja menambahkan yang nggak ada di storyline karena udah punya sense nih. Kayaknya kepake dan memang kepake gitu. Nanti akan terasa seiring berjalannya waktu, tapi minimal dulu targetnya adalah storyline mateng, liputan nggak perlu ngulang kembali ke lapangan, itu aja udah good banget. Seperti itu. Ada lagi sebelum kita ke PTC? Saya kira cukup ya. Nah ini nih yang agak deg-degan tapi seru. Ini kenapa tampilannya agak naik gitu ya? PTC atau pieces to camera adalah saat Bapak Ibu diharapkan menjadi host atau reporter yang berbicara kepada audiens langsung melalui mata kamera. Apa sih yang dibicarain? Tentunya hal-hal yang penting. Hal-hal yang perlu digarisbawahi dan tidak boleh bicara data. Satu, ngapalnya susah. Dua, udah ada grafis kok gitu. Atau di narasi gitu. Jadi kita lebih banyak menggarisbawahi hal-hal yang penting. Dan setiap kali penampilan Bapak Ibu dalam video pembelajaran itu pasti ada misinya. Paling standar biasanya PTC itu, nah ini, opening, bridging, closing. Opening kita bisa saja memperkenalkan diri, kemudian bridging bisa menggabungkan dari satu tempat ke tempat lain atau memberikan konklusi sementara dari hasil penelitian sebelum pembahasan lebih lanjut. Dan terakhir closing. Apakah munculnya harus di depan persis? Kalau opening enggak juga. Bisa aja tadi misalnya yang peternak itu dibuka dengan tangis-tangisan itu dulu, dieksplor, baru kemudian akan dibuka setelah selesai soundbite wawancara opening gitu. Atau kalau yang tadi yang King Jengwesi, misalnya habis time lapse, habis ini ada openingnya dulu nih yang bikin orang penasaran.
baru nanti muncul memberikan pemaparan, tapi nggak harus yang opening kayak bener-bener presentasi selamat malam saya dari Fakultas Kehutanan gitu misalnya, seperti itu. Nggak harus seperti itu. Tapi fungsinya lebih memperkenalkan diri atau tema yang akan disampaikan. Nah, tujuannya harus ada tujuannya. Setiap PTC nggak boleh mubazir, cuman buang-buang durasi istilahnya. Jadi tujuannya adalah satu, memberikan penekanan pesan. Misalnya Bapak Ibu pengen memberikan kesimpulan akhir, walaupun di narasi sudah ada, tapi kayaknya kurang nendang nih kalau belum dikasih PTC. Itu lebih ditekankan dalam PTC di closing misalnya. Kemudian untuk menjembatani satu lokasi ke lokasi lain, nanti ada contohnya yang di video yang akan saya putar. Kemudian menyampaikan peristiwa yang tidak ada gambarnya. Ini sering dilakukan di televisi, misalnya kita sedang mengangkat cerita tentang dua pihak yang bertikai, tapi pihak A mau diwawancara, pihak B nggak mau. Lalu kemudian reporter akan tampil dalam PTC untuk menyampaikan. Hingga saat ini kami sudah mencoba menghubungi pihak dari B, namun belum ada konfirmasi sampai berita ini dibuat. Itu karena kita nggak punya, tapi kita harus cover both side. Nah, itu fungsi PTC. Kemudian menunjukkan lokasi, nanti ada contohnya. Kenapa Bapak PTC? Karena pengen, saya lagi di Antartika nih, harus banget PTC. Nggak semua orang sampai di sana melakukan penelitian, ini momen penting. Saya pernah, karena saya merasa waktu itu ini ya, momen yang baru sekali saya temui waktu liputan di Aceh. Kemudian kita mau pulang ke Jakarta, tapi malah kita terjebak dalam sebuah bentrok antara GAM sama Brimob waktu itu. Kemudian saya bilang, Mas, udah ambil gambar, ayo aku PTC. Gitu. Karena saya belum pernah, orang perlu tahu kita PTC lagi yang peluruknya, saya pengen ngasih tahu saya di sini nih. Gitu. Saya melaporkan langsung dari lokasi kejadian, PTC. Kemudian keseimbangan berita tadi hampir sama, dan nomor 3 dan menunjukkan cara. Nah misalnya genos gitu, Bapak Ibu pengen memperkenalkan genos, pengen memperagakan, daripada orang lain mending kita yang memperagakan sambil begini caranya. Itu PTC. Atau Bapak Ibu punya temuan baru, ada alat atau hasil riset ya, apa gitu, bisa dicek. Misalnya kemarin ada yang kacang lurik misalnya, kacang luriknya tuh lebih besar, lebih ini. Oke, diperlihatkan memang ukurannya besar, itu bisa di-PTC-in. Ini kacang biasa dan ini hasil kacang lurik. Dari bentuk sensor tadi sudah terlihat berbeda. Dari segi ini, kelebihannya ini. Itu akan lebih menarik ketika daripada gambar mati kacang di syuting. Ya kan, ketika Bapak Ibu hadir di situ untuk untuk presenting itu lebih kuat dan lebih kena. Ini loh. Pengen tahu lebih lanjut, mari kita akan temui Bapak ini. Kemudian disambung dengan cerita yang lain. Kurang lebih seperti itu PTC. Nah, biar lebih tergambar, saya sudah menyiapkan yang Pak Dwi. Kenapa saya memilih video ini? Karena di sini adalah contoh PTC terlengkap. Dari mulai di opening ada, bridging mau chit-chat ada, bahkan beliau effort banget nih bersepeda gitu. Dan itu baru satu-satunya ya yang se-effort ini di video dokumenter yang lolos hibah kemarin. Saya baru saja menikmati manisnya madu Wanagama yang kalau kita teliti lebih lanjut, di balik manisnya madu Wanagama ini tersimpan jejak pengetahuan tradisi yang akan kita uji lebih lanjut apakah sesuai selaras dengan pengetahuan modern ilmiah. Saya akan mengajak Anda untuk mengungkap dan menampilkan bagaimana proses madu Wanagama ini dihasilkan dari masyarakat di sekitar hutan pendidikan Wanagama.
ini saya berada di petak 17 Hutan Pendidikan Wanagama. Saya akan menemui Ini namanya walking PTC sambil jalan. Bertahun-tahun mengembangkan lebah di Wanagama ini dan memproduksi madu yang sangat punya keunikan tersendiri. Di sini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana pengetahuan tradisi yang dikembangkan oleh masyarakat dalam membudidayakan lebah madu dan memproduksi madu yang punya keunikan tersendiri. Mari kita bertemu dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar Pak Heri? Baik Pak, Sedang apa ini? sedang ngontrol cek lebah Pak. Oke. Memang itu mungkin oleh Dan kalau berbeda mana yang bikin bertanya ini sebenarnya? Jadi kalau ngomong meleleh karena Pak Dwiko Semoga ini bisa di elaborasi lebih lanjut ya. Oke, siap. Selamat melanjutkan pekerjaan. Oke, siap. Matur nuwun. Selamat menyelesaikan testingnya juga. Sami Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bridging. Saat ini saya sedang menuju Fakultas Kehutanan UGM untuk menemui seorang narasumber yang mendalami tentang hasil hutan non kayu, dalam hal ini adalah madu, untuk menanyakan tentang bagaimana sebenarnya madu yang dipanasi secara ilmiah, apakah bisa diuji dan dibuktikan bahwasanya keyakinan masyarakat berdasarkan pengetahuan tradisional itu betul-betul bisa divalidasi oleh laboratorium yang diketuai oleh Dr. Rini Pujiarti. Mari kita menemui beliau. Nah, itu tadi beberapa. Terbayang ya, Bapak Ibu ya. Bebas bereksplorasi. Padahal ini sebenarnya ada penelitian kan, sebenarnya intisarinya adalah ada penelitian, benar nggak sih ternyata madu yang dipanasi itu lebih bergizi, lebih bermanfaat dibanding yang tidak. Tapi mengemasnya beda. Nah, setelah kita tadi ada melihat contoh Pak Dwiko jalan-jalan. Perlu nggak sih jalan-jalan itu? Boleh ketika memang ada tujuannya. Misalnya pengen menunjukkan suatu lokasi lorong yang panjang, misalnya kalau kita membahas tentang MRT kemarin, biasanya akan ada reporter yang petisi di sana. Apalagi waktu awal-awal masih pembangunan itu kan nggak semua bisa masuk ke situ. Dia kemudian petisi di situ. Sehingga saat ini jalur MRT sepanjang ini sudah terbangun, dan ini saya kali pertama memasuki areal ini dan sebagainya. PTC, karena nggak semua orang masuk ke situ dan dia ingin menegaskan ukuran panjang gitu. Jadi ada tujuannya. Baru jalan. Kalau tadi yang Pak Dwiko bisa ada pilihan yang lain, menyelesaikan PTC-nya baru kemudian jalan. Itu akan lebih lancar biasanya, tapi karena tadi kan bedanya juga mungkin nggak halus ya di hutan, tapi ketika pengen atmosfer eksplorasinya yang diangkat, boleh sambil jalan. Kemudian keep it simple. Kalau tadi sih lumayan panjang, tapi mungkin buat awal-awal cukup 20 second, 30 second. Bahasanya seperti kita ngobrol aja, nggak harus bahasa yang ilmiah malah jadi kaku sekali. Bahasa sehari-hari maksud saya, bahasa yang sederhana sehari-hari, seperti bicara dengan teman. Dan yang ketiga, yang juga bisa Bapak Ibu lakukan adalah menggunakan properti. Misalnya dari Fakultas Geologi ada bebatuan, sambil menerangkan bisa sambil menggunakan propertinya. Sampai di sini sudah terbayang ya PTC-nya seperti apa? Oke. Nah, yang harus diingat, relax, natural, dan manfaatkan di mana lokasi kita berada. Misalnya tadi kan lagi menerangkan, saya lagi di hutan Wanagama dan saya akan menemui seorang petani lebah yang melakukan penelitian sambil jalan, sambil menunjukkan lokasinya. Itu dia fungsi-fungsi PTC. Nah, yang terakhir, tinggal menambahkan dengan voice over untuk materi story yang sudah dibuat. Kayak tadi yang sudah ada di contohnya yang di storyline,
kita akan mengisinya dengan voice over. Apa sih voice over? Pasti Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Adalah suara yang sering kita dengar tapi orangnya nggak nampak. Tapi dalam video yang akan kita buat bisa saja adalah suara dari Bapak Ibu semua yang menyambungkan dari PTC kemudian masuk ke cerita selanjutnya. Nanti saya ada contoh videonya gimana seorang reporter PTC dan kemudian menyambungkan cerita dengan voice over. Apa sih yang harus ditekankan ketika kita mengisi suara? Di sini udah ada naskah, ada 3 macam, boleh disiapkan. Kita ini ya, saya pengen latihan sama-sama. Yang penting percaya diri, power, mewakili rasa dan natural. Di tangan Bapak Ibu ada 3 naskah dengan ekspresi yang berbeda-beda, dengan rasa dan emosi yang berbeda-beda. Boleh pilih. Saya akan tunjuk 3 orang aja untuk membaca naskah 1, 2, dan 3. Atau ada yang volunteer nih. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengutamakan power. Nah, kita ambil satu sampel dulu. Bu, coba Bu. Boleh baca yang naskah 1. Yang kelapa sawit. Ya. Produksi kelapa sawit menjadi penyumbang pendapatan nasional terbesar. Di luar sektor pariwisata, minyak dan gas pada tahun 2018. Total kontribusi devisanya mencapai sekitar 23 miliar USD. Ya, cukup. Problemnya biasanya apa nih yang kerasa Bu? Pernafasan, power. Nah, sekarang kita coba, Ibu coba ambil nafas dari diafragma. Ini ada triknya. Kalau kita menjadi pengen menebalkan suara, pengen mengasah power, kita sama-sama ya Bapak Ibu, ada senam pernafasannya. Tarik nafas dari perut, bukan di dada. Kemudian kita keluarkan pelan-pelan. Coba lagi, tarik nafas di perut. Jadi perutnya biasanya mengembung, kemudian keluarkan. Dengan mengambil nafas di perut itu kita akan mempertebal power, sama suara kita akan lebih kenceng. Kencengnya dalam arti kuat ya. Nanti bisa tertangkap. Kalau barusan kan kayak ngobrol sehari-hari ya Bu ya. Sekarang Ibu coba baca 2 paragraf aja tapi pakai nafas perut. Tegak. Biasanya kalau kita ngisi suara juga postur harus diperhatikan, bisa tegak. Monggo. Ya. Kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional penting bagi Indonesia. Produksi kelapa sawit menjadi penyumbang pendapatan nasional terbesar di luar sektor pariwisata, minyak, dan gas. Pada tahun 2018, total kontribusi devisanya mencapai sekitar 23 miliar USD. Udah. Rasa beda nggak Bu? Ada. Nah, ketika itu dilatih terus-menerus sehari 5 menit aja. Dan ketika VO kita membiasakan memakai suara pernafasan diafragma akan berbeda. Misalnya saya kasih contoh, non sewu. Ini saya pakai nafas biasa ya. Kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional penting bagi Indonesia. Produksi kelapa sawit menjadi penyumbang pendapatan nasional terbesar di luar sektor pariwisata, minyak, dan gas. Ini saya udah habis ketika saya pakai nafas perut. Kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional penting bagi Indonesia. Produksi kelapa sawit menjadi penyumbang pendapatan nasional terbesar di luar sektor pariwisata, minyak, dan gas. Pada tahun 2018, total kontribusi devisanya mencapai sekitar 25 miliar USD. Bulat? Iya, itu coba pakai nafas perut. Sering dengar suara seperti itu nggak Bu? Sering di TV-TV nasional. Iya, biasanya macam-macam. Kalau Ibu suka nonton Trans 7, ya adalah suara saya di sana. Sering. Kerasa bedanya. Kemudian sebelum kita melakukan voice over, jangan langsung take, tapi senam tadi, senam nafas, ada 4 senam. Waduh, ngeri kalau yang ini. Nanti mungkin di pelatihan yang lain. Kemudian
Kita humming. Bapak Ibu coba boleh. Ini gatal sekali, tapi kalau 5 menit tiap hari kita lakukan, kita akan lebih menebalkan suara. Dan latihan seperti ini akan mendukung ketika Bapak Ibu PTC juga. Karena kita udah biasa baca narasi ketika PTC, yakinlah dengan banyak berlatih dubbing dan pernafasan ini ketika PTC lebih dapat. Kemudian selain humming, saya biasanya kalau VO pagi-pagi baru bangun tidur, senamnya lebih lama. Karena biasanya sering kepleset-pleset kalau kita belum panas, hampir kayak mesin juga ya, dipanasin dulu. Nah yang terakhir latihan vokal A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Seperti itu ketika kita mau VO. Nah ketika sudah terbiasa VO, ketika PTC pun kita enak ketika memakai nafas seperti itu. Misalnya, misalkan kita di sini saya akan memperkenalkan, gitu. Suaranya langsung beda. Tapi kalau kayak tadi saya selama presentasi sih cukup jaga artikulasi aja, karena kalau pakai nafas itu enaknya duduk, kalau enggak menggah-menggah juga biasanya. Jadi kita duduk, postur tegak, siapkan nafas perut, baca. Coba Mbak. Yang nomor 2, harus dirasakan juga ketika kita mendapatkan sebuah naskah. Ini saya sengaja pilih 3 naskah yang berbeda. Berbeda dari cerita, berbeda dari penekanannya. Kalau yang kedua, kita bisa coba lihat. Silakan monggo. Hari-hari sulit tak lagi sama, seperti dahulu lagi. Selain bekerja serabutan, kini ia lebih percaya diri menyebut dirinya sebagai produsen kelapa minyak kelapa. Lebih pede lagi, harus pede. Karena ini nanti kan semua dituntut untuk bisa PTC dan voice over materinya sendiri kan. Hari-hari sulit tak lagi sama, seperti dahulu lagi. Selain bekerja serabutan, kini ia lebih percaya diri menyebut dirinya sebagai produsen minyak kelapa. Setiap hari ia memetik kelapa untuk produksi minyak yang digunakan di dapur ini. Semua ini ia lakukan untuk membantu salah istrinya Sudira. Ya, tapi tenang, tidak dikejar-kejar, nggak ngejar bis, pelan-pelan aja. Setiap kali kita menerima naskah, dibaca dulu, kemudian diinterpretasikan naskahnya mau dibaca kayak apa gitu. Saya coba satu lagi, misalnya tadi yang naskah kedua ini kalau kita nyebutnya feature, kalau yang tadi kan hard news ya, membacanya lebih serius dengan pacing yang lebih cepat. Yang naskah 2 saya coba bacakan. Hari-hari sulis tak lagi sama seperti dulu lagi. Selain bekerja serabutan, kini ia lebih percaya diri menyebut dirinya sebagai produsen minyak kelapa. Penekanan. Oh iya. Kayaknya beda orang ya. Mungkin di radio-radio tetangga Anda, Pak. Kenapa? Oh, bukan. Membayangkan, menginterpretasikan naskah, kemudian emosinya seperti apa, power dan intonasi. Percayalah, kalau lagi VO itu muka kita emang gak karu-karuan, tapi kita kan pengen, ini kan suara yang didengar, jadi artikulasinya harus jelas gitu, A, I, U, E, O, makanya ada senam tadi, senam vokal, senam humming, dan sebagainya. Materi saya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan sebelum nanti lanjut ke prakteknya. Atau sudah jelas, mudah-mudahan sudah dapat diterima. Iya. Cara memasukkan emosi pertama, baca berulang-ulang. Baca berulang-ulang, kalau perlu digarisbawahi yang ingin ditekankan. Sama kayak kita baca buku, biasanya kalau misalnya saya sampai sekarang pun masih saya coret-coret. Dan saya masih baca berulang-ulang, nggak pernah one take. Oke, misalnya lagi dapat naskah ini, oke, saya akan baca dulu sebelum saya rekaman, baca, nyoba, baru di take. Dicoret-coret, digarisbawahi. Jadi misalnya ini kan yang informasi yang pengen digarisbawahi hat-trick dong. Dia meraih 3 emas berturut-turut. Oke, berarti aku harus menekankan nih. Di tahun ini pula Aris berhasil melakukan hat-trick alias meraih 3 emas berturut-turut. Itu kan penggarisbawahan dalam suara. 3 emas dalam seperti itu.
Tapi apakah harus seperti itu? Enggak juga. Masing-masing orang nanti akan ketemu stylenya. Tapi pertama kali menyontoh style orang lain yang dekat suaranya dengan kita adalah hal yang terbaik dan paling mudah. Nanti setelah itu kita akan menemukan stylenya sendiri. Dan jangan salah, misalnya tadi itu ya udah VO. Nanti VO di naskah yang lain bisa saja gayanya berbeda. Karena kita harus bisa menginterpretasikan sebuah naskah. Ya. Betul. Makanya ini saling menguatkan. Tapi sementara lancar dulu aja. Lancar dulu, sering berlatih. Kan sekarang ada handphone, udah biasa story kan. Wah, gitu. Tapi sekarang ini latihannya buat PTC nih. Sama sekalian diolah vokalnya. Sebelum take PTC pun humming dulu, dipanasin karena kalau enggak ntar belibet. Dan biasanya kalau memang mau PTC atau VO jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu ini dulu karena kadang-kadang habis nanti suaranya, diirit-irit. Sama ini saling mendukung antara teknik dalam voice over dan PTC. Biasanya kalau presenter yang bisa voice over itu beda. Kalau looknya ya sama tampilan cara artikulasinya ada, tapi kan macem-macem ya. Tapi kalau kita udah terbiasa latihan, kita nanti akan tahu, oh bagus nih emang suaranya sering latihan, biasanya voice over juga. Tapi nggak semua presenter bisa voice over. Tapi kalau basicnya voice over, biasanya kalau present tinggal mempermakluknya. Kita penampilan kita kayak gimana, yang pasti harus dipersiapkan dengan baik ya Bapak Ibu ya. Misalnya pemilihan baju nanti pasti, tadi udah sempat disinggung belum ya sama Teguh, nggak boleh garis-garis, terus wardrobe. Kita tetap harus touch up bagaimanapun juga. Kita tidak pengen menyesali aku yang dulu gitu kan kalau kita di video gitu kan. Jadi tetap harus semaksimal mungkin kalau pakai hijab yang rapi gitu. Tetap. Jadi sering berlatih aja, direkam di handphone kalau saya. VO pun sama. Seperti itu. Ada lagi? Sudah hampir setengah 12, nggak terasa. Mudah-mudahan cukup Bapak Ibu. Nanti kalau ini bisa diskusi lebih lanjut, monggo, saya sangat terbuka untuk berdiskusi kalau mau brainstorming soal ide. Atau biasanya kalau yang kemarin Pak Mayang sering yang voice over pada WA, Mbak ini gimana? Oh ya, problem VO saat video dokumenter kemarin terkumpul adalah ketika Bapak Ibu produsernya membuat naskah itu panjang, bertingkat-tingkat. Nah itu yang voice over menggeh-menggeh. Biasanya saya mengusulkan kalau boleh direvisi kalimatnya atau revisi sendiri kalau sudah dapat izin gitu. Ketika Bapak Ibu nanti menyerahkan ke voice over, tapi kalau di sini Bapak Ibu yang ditantang ya, jadi karena bisa voice over sendiri, ketika nanti bikin kalimat nggak mungkin panjang, baca sendiri aja udah yang aduh ngap gitu. Tapi selalu diingat kalau bikin naskah kalimat padat, singkat, SPOK, kalau memang bertingkat dipisah, jadiin 2 kalimat. Seperti itu. Terima kasih Pak Mayong, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.